Halo semua, perkenalkan nama saya Herlinawati Tumaker. Saya dari Prodi Pendidikan Antropologi kelas B, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Stambu 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kritikal jurnal yang sudah saya kerjakan dari matkul perkembangan peserta didik. Untuk topik jurnal saya yaitu tentang tawuran pelajar. Nah, adapun topik yang akan saya bahas nanti yaitu ada latar belakang, tujuan, manfaat, identitas jurnal, ringkasan artikel, pembahasan jurnal, kelebihan jurnal, kekurangan, kesimpulan, serta saran. Pertama, latar belakang. Di masa sekarang ini, tawuran bukan lagi kata yang asing kita dengar. Bahkan, tawuran sudah menjadi tindakan yang sering kali dilakukan, terutama di kalangan pelajar. Tawuran pelajar merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di kalangan remaja dan seringkali melibatkan pelajar dari berbagai sekolah atau kelompok yang berbeda. Tawuran ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor, baik yang bersifat individu, sosial, maupun struktural, dan seringkali mengarah pada kekerasan fisik yang dapat merugikan banyak pihak. Fenomena ini tidak terjadi hanya di daerah perkotaan besar, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu faktor utama yang sering menjadi latar belakang tawuran pelajar adalah pergaulan antar teman sebaya yang mudah terpengaruh. Remaja yang berada dalam fase pencairan identitas diri sangat rentan terhadap tekanan sosial dari kelompok teman mereka. Dalam banyak kasus, tawuran dianggap sebagai cara untuk menunjukkan keberanian, mempertahankan harga diri, atau membela kelompok mereka dari serangan kelompok lain. Selain itu, rivalitas antar sekolah atau kelompok yang menjadi salah satu pemicu utama di mana kekerasan fisik dijadikan sebagai bentuk pembuktian superioritas atau eksistensi kelompok. Adapun tujuan dari critical journal review ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar dampak tawuran antar pelajar terhadap prestasi yang dialami. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran orang tua terhadap anak sehingga mengapa tawuran antar pelajar ini terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar sikap emosional pada remaja yang melakukan tawuran tersebut. Manfaat yang saya ambil dari critical journal review ini yaitu yang pertama, agar pembaca dapat mencegah terjadinya tawuran pelajar. Yang kedua, agar pembaca bisa memahami faktor apa yang memengaruhi terjadinya tawuran. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa penting peran orang tua dalam mencegah tawuran pelajar. Di sini saya mengambil dua jurnal. Yang pertama itu jurnal utama dan yang kedua itu jurnal pembanding. Adapun identitas dari jurnal ini yaitu yang pertama jurnal artikel. Untuk jurnal utama, jurnal Keluarga Sehat Sejahtera. Untuk jurnal pembanding, jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan. Kedua, ada nama jurnal. Untuk jurnal utama, peran orang tua dalam mencegah tawuran antar pelajar. Untuk jurnal pembanding, hubungan antara kecerdasan emosi dan pelaku pada remaja laki-laki yang pernah tawuran di SMK B Jakarta. Yang ketiga itu ada edisi terbit. Untuk jurnal utama 2 Desember 2017, sedangkan jurnal pembanding 1 April 2012. Yang keempat, pengarang artikel. Jurnal utama Fatma Tresno Ignatias. Sedangkan jurnal pembanding Nur Aprilia Hendriana Indrijati. Kelima, penerbit. Untuk jurnal utama Universitas Negeri Medan. Jurnal pembanding Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Yang keenam, kota terbit. Jurnal utama Medan. Jurnal pembanding Surabaya. Yang ketujuh, nomor ISSN. Jurnal utama 16931157. Jurnal pembanding. Yang ke-8, alamat situs. Jurnal utama Medan, jurnal pembanding Departemen Psikologi Pendidikan Perkembangan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jalan Dharma Wangsa, Dalam Selatan, Surabaya 60286.
Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan dari kedua jurnal tersebut. Yang pertama itu ada jurnal utama. Tawuran merupakan sebuah interaksi yang negatif dan berakibat sangat fatal. Tawuran selalu menjadi topik hangat di media sosial, baik di media sosial internet ataupun media sosial lainnya. Lantas, mengapa hal ini selalu terjadi di kalangan siswa atau remaja? Hal yang wajar ketika orang bilang bahwa darah muda, sehingga ketika ada konflik, maka akan terpancing emosi, sehingga menimbulkan masalah yang menjadi dilema untuk kita. Tawuran antar pelajar selalu menjadi agenda pembicaraan setiap tahunnya. Masalah ini bukan merupakan masalah baru dan jangan dianggap masalah yang ringan. Padahal jika kita kaji, masalah tawuran antar pelajar akan membawa dampak panjang, bukannya bagi pelajar yang terlibat, namun juga bagi keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat di sekitar. Dan juga kurangnya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan remaja lebih memilih mencari kesenangan sendiri tanpa memikirkan hal itu baik atau tidak. Kurangnya perhatian orang tua. Saat ini pendidikan anak sudah diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Orang tua atau ayah dan ibu hanya sibuk untuk mencari nafkah, mulai dari selepas fajar hingga matahari terbenam, sehingga kesempatan bertemu dan memperhatikan anak sangat sedikit. Selanjutnya saya akan membahas tentang sedikit jurnal pembanding. Dalam masa remaja juga disebutkan sebagai masa badai dan stres, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosional meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi disebabkan karena remaja berada dalam sebuah tekanan yang menuntutnya untuk menjadi harapan baru yang baik di masa depan. Keadaan tertekan semacam ini juga menyebabkan seorang remaja menyelesaikan sebuah masalahnya. Fenomena ini terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu mencakup reaksi frustasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggap pada diri remaja, mengacu cara berpikir pada diri remaja, dan mengganggu emosional atau perasaan pada diri remaja. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor dari dalam atau internal yang dapat menyebabkan tawuran, juga ada beberapa faktor dari luar, yaitu keluarga, lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan, dan lingkungan sekitar. Keluarga memegang peran penting dalam membentuk watak anak. Menurut Sarwono, ada beberapa bentuk perilaku yang bisa memicu pada kelompok tawuran, yaitu menurut Sarwono, ada beberapa bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran, yaitu yang pertama, perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain. Yang kedua, merusak fasilitas umum, seperti melakukan penyerangan ke sekolah dan lain-lain. Yang ketiga, terganggunya jalan aktivitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga menyebabkan terganggunya aktivitas orang lain atau masyarakat di sekitar. Yang keempat, melanggar aturan sekolah. Yang kelima, melanggar undang-undang hukum yang berlaku di suatu negara. Yang keenam, melanggar aturan orang tua. Setelah saya membaca dari kedua jurnal tersebut, saya menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihan dari jurnal. Untuk penyampaian informasi yang dijabarkan tentang tawuran pelajar cukup jelas dan luas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, gaya penulisannya juga sangat mudah untuk dibaca, begitupun dengan jurnal pembandingnya. Sedangkan kekurangan dari jurnal, yaitu kedua jurnal ini tidak memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan agar dapat menghindari tawuran pelajar oleh remaja tersebut. Pada jurnal pertamanya hanya berfokus pada orang tua tanpa membahas tentang si remaja tersebut. Tetapi pada jurnal pembanding sama sekali tidak ada memberikan informasi terkait upaya
yang dapat dilakukan untuk mencegah tawuran tersebut. Ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari fenomena ini yaitu tawuran pelajar adalah konflik fisik yang melibatkan sekelompok siswa dari berbagai sekolah yang seringkali dipicu oleh perbedaan antara kelompok atau sekolah. Tawuran antar pelajar ini mempunyai penyebab yaitu seringkali dipicu masalah sepele seperti persaingan antar sekolah, saling ejek, atau masalah pribadi yang berkembang menjadi konflik fisik. Pengaruh lingkungan, pergaulan, dan faktor sosial yang berperan dalam memicu kekerasan ini. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif dari tawuran pelajar ini yaitu merugikan banyak pihak, baik secara fisik maupun psikologis. Pelajar yang terlibat bisa mengalami cedera yang cukup serius, trauma, atau bahkan kematian. Selain itu, tawuran juga merusak reputasi sekolah, mengganggu proses belajar mengajar, dan menumbuhkan budaya kekerasan kalangan generasi muda. 3. Peran orang tua dan sekolah. Keterlibatan orang tua dan pihak sekolah sangat penting dalam mencegah tawuran. Orang tua perlu memberikan pendidikan karakter dan perhatian terhadap perkembangan sosial anak. Sementara sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik pelajar untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Solusi yang saya ambil dari fenomena ini yaitu upaya prevensi seperti penyuluhan, pembinaan, serta pemberian kegiatan positif bagi pelajar dapat mengurangi resiko tawuran. Kalau antar sekolah, pelatih kepemimpinan, serta pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah anak dapat menjadi solusi efektif. Sekian penjelasan sedikit mengenai critical journal review yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.